Sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu. Biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk. Biar saat ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ditemenin sama Kakak Hana, sama Koko Daryl juga. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk Kakak Hana, kita tolong pimpin dalam doa. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan selama 1 minggu ini. Sebentar kami mau nyanyi untuk Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan, biar Tuhan yang memberkati kami supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk sekolah minggu. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, kalau kita selama ini mau kita kecil atau kita besar, Tuhan selalu menyayangi kita, betul? Iya benar, fantastis. Jadi kita semua selalu ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Kita mau nyanyi big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Wow, wow, yeah, yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Wow, wow, yeah, yeah. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Wow, wow, yeah, yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Wow, wow, yeah, yeah. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik, Tante Astrid, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Apa itu? Judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh.
Anak-anak, sekarang waktunya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu GGP Shalom. Kita masih ibadah secara online, kita masih ibadah dari tempat masing-masing, tapi kita masih harus tetap semangat. Kita menunggu sampai pandemi COVID ini selesai dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Kita bisa bertemu dengan teman-teman, dengan guru-guru sekolah minggu. Nah, sementara ini kita tetap semangat, kita tetap sabar. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Anak-anak semuanya berdiri, ambil sikap berdoa, tangan dikatupkan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada Roh Kudus yang menyertai kami, yang memberkati kami dengan pujian kami, dengan firman Tuhan yang kami dengar, kami akan diberkati. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, anak-anak boleh duduk lagi. Anak-anak, tante mau bertanya, siapa yang tahu binatang apa yang sangat sabar? Coba kalian pikirkan, binatang apa yang sabar? Sabar sekali. Ada seekor binatang yang sabar, yaitu
seekor kupu-kupu. Kalian lihat, kupu-kupu ini dapat terbang kemanapun dia inginkan. Dia begitu bagus, dia begitu cantik. Tapi ada satu proses yang harus dia lalui agar dia dapat menjadi seperti ini. Anak-anak lihat apa yang terjadi sebelum dia jadi kupu-kupu. Dia berasal dari sebuah telur yang kecil. Kemudian telur itu akan menetas menjadi seekor ulat. Seekor ulat yang menjijikan. Banyak orang yang tidak suka dengan ulat. Bahkan ada yang berteriak ketika dia melihat ulat karena saking takutnya dengan ulat. Ulat ini akan tumbuh menjadi dewasa. Setelah ulat ini menjadi dewasa, dia akan membungkus dirinya dalam sebuah kepompong. Dia diam di dalam kepompong yang gelap. Dia menahan diri. Dia tidak bergerak. Dia menunggu sampai waktunya proses perubahan dari tubuhnya itu. Dia membutuhkan waktu agar proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu itu dapat berkembang dengan baik. Dia tunggu sampai sayapnya itu dapat berkembang dengan baik. Dia harus menunggu beberapa waktu, dia harus sabar diam di tempat yang gelap di dalam kepompong. Pada saatnya ketika waktunya sudah tepat, dia akan keluar dari kepompong itu. Dia keluar, dia mengeluarkan tubuhnya, lalu dia keluarkan sayapnya. Keluarlah seekor kupu-kupu yang cantik dengan warna-warna yang bagus, dengan sayap yang kuat. Lalu dia terbang. Wah, betapa senangnya dia bisa terbang ke sana, terbang ke sini dengan sayapnya yang kuat. Tapi misalnya kalau kalian melihat sebuah kepompong, lalu kalian ingin membantu kupu-kupu itu supaya dia cepat keluar, kalian bantu robek itu kepompong, si kupu-kupu akan keluar. Tapi karena dia belum waktunya, sayapnya itu belum tumbuh dengan baik, belum kuat, dia akan jadi kupu-kupu yang lemah. Sebentar saja dia akan mati karena belum waktunya. Jadi anak-anak, segala sesuatu itu harus melalui proses yang tepat, harus sabar menunggu sampai waktunya yang tepat. Seperti kupu-kupu yang sudah waktunya keluar, dia akan keluar dengan sayap yang kuat. Nah, tidak hanya kupu-kupu yang harus sabar melalui proses itu, kita juga sebagai manusia. Anak-anak tumbuh dari bayi nggak bisa apa-apa, cuma bisa bisa nangis saja. Nah, dengan bertambahnya waktu, pertumbuhannya terus berkembang. Dia lama-lama akan bisa merangkak, dia bisa duduk, dia bisa jalan, lalu dia bisa bicara, mama, papa. Lama-lama tubuhnya akan semakin kuat, dia bisa sekolah. Seperti anak-anak mungkin ada yang usianya sudah sekolah, bisa bicara bermacam-macam kalimat yang luar biasa. Itu setiap manusia melalui tahap-tahap perkembangan seperti itu. Dan kalian harus sabar. Mungkin ada anak-anak yang merasa, aku pengen cepat dewasa, aku pengen cepat besar, supaya aku bisa kayak kakak-kakak aku yang udah besar. Wah, mereka enak bisa pergi sendiri. Sedangkan aku
masih di rumah terus, masih harus dijaga. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi anak-anak harus sabar. Jangan sampai seperti kupu-kupu tadi. Belum waktunya dia keluar, dia akan jadi kupu-kupu yang lemah. Nah, anak-anak juga sama. Anak-anak harus melalui tahapan-tahapan itu, harus sabar. Anak-anak harus mengikuti nasihat dari mama papa, nasihat dari guru-guru di sekolah. Sehingga nanti setelah anak-anak dewasa, anak-anak besar, selain pertumbuhan badannya, anak-anak jadi tumbuh besar, jadi kuat, jadi gagah. Kalau yang laki-laki jadi gagah, yang perempuan jadi cantik. Nah, ada lagi yang berkembang karakternya. Kalau kalian menurut sama mama papa, setelah dewasa kalian akan mempunyai karakter yang baik, yang sabar, yang penuh kasih, yang penurut. Dan ada lagi yang kuat, yang rajin, bisa melakukan semua pekerjaan dengan tanggung jawab. Ada satu lagi yang Tuhan inginkan. Ketika kalian bertumbuh jadi dewasa, Tuhan ingin iman kita juga bertumbuh. Jangan seperti masih iman anak-anak. Setelah kalian dewasa, Tuhan ingin melihat di hati kita, iman kita juga semakin bertumbuh, semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan hari ini di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang Yusuf. Kalian pasti ingat cerita Yusuf. Bagaimana dia itu penuh dengan penderitaan. Sejak kecil dia dijual oleh kakak-kakaknya. Lalu dia dibeli oleh seorang Mesir. Dia tinggal di rumah Potifar. Tapi Yusuf tidak cengeng, tidak mengeluh, tidak marah-marah. Dia melalui proses-proses itu dengan sabar, dengan tekun, karena dia tahu Allah menyertai dia. Di rumah Potifar, dia bekerja dengan baik dan Tuhan memberikan hati yang baik di dalam hati Yusuf sehingga semua orang di sekitar dia mengasihi dia. Potifar sangat baik, sangat mengasihi Yusuf. Semua pekerjaan di rumahnya dia serahkan kepada Yusuf. Karena Yusuf bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia kerjakan semuanya dengan baik. Sampai suatu saat istrinya Potifar membuat dia diusir, membuat Potifar marah. Dia dituduh melakukan yang tidak dia lakukan. Sampai Potifarnya marah. Dan akhirnya Yusuf dikirim ke penjara. Coba anak-anak bayangkan. Kalau anak-anak yang seperti itu pasti merasa sangat sedih kan. Udah jauh dari orang tua, jauh dari saudara, sendirian. Sekarang dimasukkan lagi ke dalam penjara. Tapi Yusuf tetap sabar. Dia sabar menjalani semua itu dan tetap berdoa. Dia percaya Allah tidak meninggalkan dia. Allah tetap menyertai dia. Dan benar, di dalam penjara Tuhan memberikan kasih di dalam hati kepala penjara. Sehingga kepala penjara ini sangat mengasihi Yusuf. Yusuf diberi pekerjaan, dia kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya ditambahkan lagi pekerjaan dan dia diberikan kuasa untuk mengerjakan, untuk menguasai, untuk memantau semua keadaan di dalam penjara. Dia jadi kesayangan kepala penjara. Nah, anak-anak lihat, dimanapun Yusuf berada, tangan Tuhan selalu menyertai dia. Tangan Tuhan selalu memberkati dia.
Anak-anak tahu kan akhir ceritanya? Yusuf akhirnya menjadi seorang raja muda yang berkuasa di tanah Mesir. Raja Firaun, raja Mesir, memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengatur seluruh negeri Mesir, menguasai seluruh negeri Mesir. Anak-anak, bagaimana Yusuf dapat menjadi seorang pemimpin? Kalian tahu, jadi pemimpin itu tidak mudah. Dibutuhkan otak yang cerdas, kekuatan, kesehatan, karakter yang baik. Semua itu sudah dimiliki oleh Yusuf. Karena dari kecil Tuhan memberikan dia, mengizinkan dia untuk melalui proses-proses itu. Sehingga setelah dewasa dia punya iman yang teguh, percaya kepada Tuhan. Tubuhnya kuat, tubuhnya sehat. Dan ada lagi, dia mempunyai otak yang pintar, yang bertanggung jawab, sehingga dia dapat menjalankan posisi sebagai raja muda di Mesir. Nah, anak-anak, demikian juga dengan anak-anak. Bila anak-anak diberi tugas yang sulit, anak-anak jangan cepat menyerah. Anak-anak tidak mau mengerjakan, tinggalin aja, udah sebodoh aku mah nggak mau kerjain, susah. Anak-anak tidak boleh seperti itu. Itu seperti kupu-kupu yang tadi, kupu-kupu yang tumbuh jadi lemah karena tidak melalui proses, tidak mengikuti proses dengan baik. Nah, anak-anak jangan seperti itu. Ini adalah proses yang harus anak-anak lakukan. Anak-anak harus lakukan dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Kalau misalnya merasa sulit, kalian bisa bertanya sama mama, papa, sama koko, cici. Kalaupun perlu, anak-anak bisa telepon sama ibu guru, minta dijelaskan. Jadi anak-anak harus dengan tanggung jawab kerjakan semuanya. Seperti Yusuf, dia lalui semua kesulitan-kesulitan itu dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu anak-anak. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk melihat Yusuf. Sabar sampai akhir. Jadi sabar itu tidak hanya sebentar, tidak hanya sekarang sabar, besok tidak seperti itu. Atau sabar hanya setahun, tidak. Sabar sampai kamu selesai sekolah. Kalau udah itu nggak sabar lagi, tidak juga. Anak-anak harus sabar sampai akhir, sampai selamanya. Anak-anak harus sabar, harus semangat, harus bertanggung jawab. Dan jangan lupa harus rajin berdoa, beriman. Tuhan pasti menolong kita kalau kita rajin berdoa, beriman dan percaya kepada Tuhan. Kita akan lihat ayat hafalannya, anak-anak belajar, kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ini ayat hafalan untuk anak-anak yang kecil. Anak-anak yang lebih besar boleh menghafalkan 9 buah roh sampai selesai. Ya, ini untuk anak-anak kelas kecil. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Sebelum berpisah, kita berdoa dulu ya. Anak-anak ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan yang memimpin kami dan memberkati kami.
Tuhan ajar kami untuk bersabar, sabar sampai akhir, sabar yang panjang dan lebar, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, anak-anak Tuhan yang beriman, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tolong berkati keluarga kami, berkati anak-anak yang sekolah. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kerajinan dan kepandaian. Berikan berkat-Mu yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.